Episode 118 hebat. Kinmu diam-diam terkejut. Begitu pandangannya bertemu dengan Pamong Shou, ia segera menjalankan teknik penciptaan iblis surgawi untuk melindungi jiwa dan kesadarannya. Teknik warisan Istana Emas Wallen memang luar biasa. Mereka menjadikan jiwa sebagai dasar kultivasi, memanfaatkan roh iblis, monster, dewa, maupun binatang buas sebagai sumber kekuatan. Tatapan Pamong Shou bukan sekadar tatapan biasa. Di dalamnya tersembunyi seni ilahi yang langsung menyerang jiwa lawan. Jika seseorang lengah, serangan itu dapat menghancurkan kesadaran dan membunuhnya dalam sekejap. Beruntung teknik penciptaan iblis surgawi merupakan teknik yang sangat efektif untuk melawan serangan jiwa. Selama kekuatan lawan tidak terlalu jauh melampaui dirinya, Kinmu masih mampu bertahan. Pamong Shou mengangkat alis. Keterampilan pisau Have Knife. Tanyanya, apakah keterampilan seperti itu ada di Floor of Heavenly Records? Kinmu tersenyum tipis. Tidak ada di sana. Tapi aku memilikinya. Tangannya perlahan meraih gagang pisau pembantai babi di punggungnya. Begitu jemarinya menyentuh gagang pisau, suasana di Ola 6 arah langsung berubah. Halaman-halaman buku bergetar dan berkibar hebat. Angin tajam yang tak terlihat menyapu seluruh Ola. Seolah seorang pendekar raksasa baru saja mengayunkan tebasan yang mampu membelah langit. Kulit wajah Pamong Shou tertarik oleh tekanan itu. Beberapa helai rambutnya bahkan terputus tanpa suara. Chan Wanyun, Yu Qingheng, Wei Yang, dan para murid lainnya langsung terkejut. Mereka pernah bertarung bersama Kinmu di perbatasan selatan dan mengetahui kemampuan aslinya. Namun kekuatan yang diperlihatkannya sekarang jelas berbeda. Jauh lebih tajam. Jauh lebih berbahaya. Kinmu tidak hanya memahami teknik pisau, tetapi telah mencapai tahap di mana niat pisaunya dapat memengaruhi dunia di sekitarnya sebelum senjata itu ditarik keluar. Itu adalah lompatan kualitas yang luar biasa. Mereka tidak mengetahui apa yang dialami Kinmu selama perjalanan pulang ke desa lansia cacat. Dalam perjalanan itu, ia berkali-kali disergap, diburu, dan dikepung musuh dari segala arah. Setelah berhasil pulang, ia juga tidak menikmati masa istirahat yang damai. Setiap hari para tetua desa melatihnya tanpa ampun. Tukang jagal mengajarinya pisau, kepala desa mengasah fondasinya, kakak buta melatih penglihatannya, kakek pincang mengasah gerakannya, kakek ma memperkuat pemahamannya. Seluruh masa liburan tahun baru berubah menjadi latihan hidup dan mati. Kemajuan yang ia peroleh setara dengan bertahun-tahun kultivasi biasa. Bukan hanya keterampilan pisaunya yang meningkat, keterampilan pedang, teknik tubuh, seni Buddha, kekuatan mata, serta hati do miliknya semuanya mengalami transformasi besar. Sementara itu, Pamong Shou merasakan tekanan yang mengarah tepat ke titik antara kedua alisnya. Seolah-olah Kinmu hanya perlu menghunus pisau dan kepalanya akan terbelah dua. Namun sebelum keduanya bergerak, Non Hong Fei tiba-tiba melangkah ke tengah. Tekanan pisau Kinmu langsung terhalang. Ini Ola 6 arah, katanya tegas. Tempat untuk belajar dan berkultivasi, bukan tempat bertarung. Tatapannya menyapu kedua pemuda itu. Kalian baru saja memasuki alam 6 arah. Fondasi kalian belum stabil. Tidak ada manfaatnya bertarung sekarang. Pamong Shou tersenyum tipis. Biarawati benar. Ia memandang Kinmu. Kita bisa bertukar jurus di lain hari. Setelah berkata demikian, ia berjalan menuju pintu keluar Ola. Namun Kinmu ikut berjalan di sampingnya. Mengapa harus lain hari? Ia tersenyum santai. Pelajaran sudah selesai. Begitu kita keluar dari Ola, Non Hong Fei tidak bisa menghentikan kita lagi. Di luar Ola, dua dukun besar Istana Emas Wallen segera muncul dan berdiri di belakang Pamong Shou. Salah satu dari mereka berkata dingin, jika Cult Master Qin ingin bertarung, kami para bawahan bersedia menemani kapan saja. Kinmu melirik keduanya, tatapannya tenang. Aku pernah mengunjungi Istana Emas Wallen. Aku juga pernah membuat para dukun dan dukun besar di sana lumpuh dengan satu kuali obat. Kalian berdua termasuk yang lumpuh saat itu. Wajah kedua dukun itu langsung menggelap. Kinmu berpikir sejenak, atau mungkin kalian yang pernah kupukul. Ia menggeleng. Aku tidak ingat.
Orang yang kubunuh di istana Mas Roland terlalu banyak. Suasana mendadak menjadi sunyi. Kinmu melanjutkan dengan nada datar. Dari murid luar hingga murid dalam. Dari para dukun biasa hingga murid dukun agung. Mayat bergelimpangan di sepanjang jalan emas. Aku membunuh begitu banyak hingga tak seorang pun berani menghentikanku. Kedua dukun besar mengepalkan tangan. Mereka gemetar menahan amarah. Para murid Imperial College yang mendengar cerita itu pun tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa Kinmu pernah menyerbu istana Mas Roland dan membuat kekacauan sebesar itu. Tiba-tiba Wei yang berseru, "Aku tahu sekarang, aku tahu siapa yang mengalahkan Daozi dan Fozi waktu itu." Semua orang menoleh kepadanya. Wei yang menunjuk Kinmu. Itu dia, orang yang memaksa Daozi dan Fozi mundur ternyata adalah Kinmu. Para murid lainnya langsung terkejut. Biksu Yunkyu mengangguk perlahan. Pantas saja, aku selalu bertanya-tanya siapa orang misterius itu. Chen Wanyun menambahkan, aku juga mendengar Fozi meninggal di tangan Cult Master Ken. Yue Qinghong berkata pelan, dan saat putra mahkota memberontak. Bukankah Kinmu yang memimpin pasukan menembus kuil surga dan memenggal kepala sang pangeran? Semakin banyak cerita yang muncul, semakin banyak pula rasa kagum yang tumbuh di hati mereka. Ternyata, teman sekelas yang selama ini belajar bersama. Mereka telah melakukan begitu banyak peristiwa yang mengguncang dunia. Di sisi lain, Si Yongxiang sedikit cemberut. Aku juga pernah mengalahkan Fozi, gumamnya pelan. Namun tidak ada yang mendengarnya. Non Hangfa menghela nafas panjang. Jangan menyebarkan gosip sembarangan. Lalu ia menatap Si Yongxiang. Dan kau, jangan terlalu dekat dengan Kinmu. Dia adalah pemimpin kultus iblis surgawi. Hati-hati kalau sampai dia menarikmu masuk ke dalam kultusnya. Si Yongxiang hanya tersenyum pahit. Saya mengerti. Sementara itu, Kinmu masih berjalan santai bersama Pamong Shou. Setelah mengalahkan para penjaga istana Mas Roland, katanya, aku juga memasuki ruang penyimpanan harta mereka. Ada begitu banyak harta langka di sana, namun aku tidak mengambil satu pun. Aku hanya melemparkannya ke tanah. Seorang pencuri memang tidak boleh pulang dengan tangan kosong, tetapi aku masih tahu mana yang pantas dicuri dan mana yang tidak. Kata-kata itu akhirnya menjadi pemicu. Salah satu dukun besar tidak mampu menahan amarahnya. Lagi, tubuhnya memancarkan cahaya emas. Kepalanya berubah menjadi kepala burung raksasa. Jika saat itu aku berada di istana Mas Roland, teriaknya, 10 Kinmu pun akan kubunuh. Jeritan tajam keluar dari paruhnya. Suara itu menusuk jiwa manusia seperti ribuan jarum. Pada saat yang sama, sayap emas terbuka dari punggungnya. Ribuan bulu emas melesat keluar dan berubah menjadi hujan cahaya yang menyerang Kinmu dari segala arah. Dukun itu juga menerjang maju, cakar emasnya membelah udara menuju kepala Kinmu. Namun Kinmu tetap tenang. 2. Pisau pembantai babi langsung melompat keluar dari punggungnya. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam terdengar seperti hujan badai. Kilatan pisau membelah hujan cahaya emas. Sebuah tebasan menyilang melintas. Setiap awan memiliki lapisan perak. Cakar emas dukun itu langsung terputus. Sebelum lawannya sempat beraksi, Kinmu telah berada tepat di depannya. Pisau besar terangkat, mengangkat pisau dari terlarang. Cahaya pisau menyala. Tubuh sang dukun terbelah dari dada hingga perut. Ia tewas seketika. Sebelum mayatnya jatuh ke tanah, dukun besar kedua telah bergerak. Kepalanya berubah menjadi kepala gajah emas. Tinju raksasanya menghantam ke depan seperti gunung yang runtuh. Kinmu membuang pisaunya. Ia berbalik dan mengangkat tinjunya. Ledakan ki vital meletus. Ikat rambutnya hancur, berkeping-keping. Rambut hitamnya berkibar liar di udara. Boom! 2 tinju bertabrakan. Seluruh tubuh Kinmu dipenuhi kekuatan yang menggelegar. Naga hijau seolah melingkari tubuhnya. Bayangan Buddha besar tampak duduk tegak di belakangnya. Teknik 9 naga dan Mahayana. Sutra Rulai berpadu sempurna. Ledakan, ledakan, ledakan.
3 pukulan berturut-turut menghantam tubuh lawan. Setelah pukulan ketiga, Qin Mu menarik tangannya. Semua aura mengerikan itu menghilang. Di sisi lain, dukun berkepala gajah masih berdiri. Ia meraung marah dan mencoba menyerang lagi. Namun sebelum pukulannya mencapai sasaran Biraka, seluruh tubuhnya meledak dari dalam. Tulang-tulangnya hancur, otot-ototnya robek, ki vitalnya tercerai-berai. Tubuhnya ambruk ke tanah seperti segumpal lumpur. 3 pukulan Qin Mu telah menghancurkan seluruh bagian dalam tubuhnya. Semua orang terdiam. Para murid Aula 6 arah membeku di tempat. Nun Hongfei pun merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dalam sekejap mata, Qin Mu telah membunuh 2 utusan negara asing. 1 tebasan, 3 pukulan, selesai. Qin Mu bahkan tidak memedulikan reaksi orang-orang di sekitarnya. Ia berbalik dan menatap Pamong Shou. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Sekarang, lantainya menjadi kotor. Siapa yang akan membersihkan mayat-mayat ini? Ia berhenti sejenak, lalu tatapannya bertemu dengan mata Pamong Shou. Pangeran kecil, bagaimana menurutmu kemampuanku? Apakah sekarang kau tertarik untuk bertarung denganku?